Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, kami dari tim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Minat Penggunaan pada Fitur Pembelian Mobile Banking BSI, Pendekatan TAM dan TPB. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak arif. Perkenalkan anggota tim kami, yang pertama saya sendiri Husnul Zulniati, kedua Fajar Sodik, dan yang ketiga Alifia Nurzaidah. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu latar belakang, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang kelima saran. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Alifia. Kepada Alifia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait latar belakang dalam penelitian ini. Gelombang fintech telah merevolusi industri keuangan sehingga menjadikannya terus berkembang. Di Indonesia, fintech telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data dari OJK per 26 Desember 2019, terdapat sekitar 164 perusahaan fintech lending yang terdaftar di lembaga tersebut. 139 diantaranya masih dalam status terdaftar, sedangkan 25 perusahaan fintech sudah mengantongi izin dari OJK. Perkembangan fintech sendiri ditandai dengan hadirnya layanan mobile banking pada industri perbankan. Digitalisasi perbankan di Indonesia salah satunya didorong oleh meningkatnya penetrasi internet di masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen Consumer Media menyimpulkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi, yakni sebesar 44%, di mana pengguna internet terbanyak dikuasai oleh kalangan milenial. Sementara itu, hingga tahun 2018, total individu yang aktif menggunakan smartphone di Indonesia pun telah mencapai 100 juta orang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menuntut industri perbankan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam menyikapi perkembangan ini, Bank Syariah Indonesia turut mengembangkan suatu layanan mobile banking, yaitu BSI Mobile. Layanan ini pun menawarkan fitur-fitur yang sangat beragam. Adapun fokus dari penelitian kami yaitu pada fitur pembelian yang mampu memudahkan setiap transaksi pembelian demi pemenuhan kebutuhan. Minat penggunaan teknologi pada umumnya dipengaruhi oleh sikap dan penerimaan seseorang terhadap suatu layanan digital yang ditawarkan, yang mana teori dan TPB dalam hal ini sering digunakan sebagai acuan pengukuran. Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wulandari pada tahun 2016, serta Rahmatika dan Fajar pada tahun 2019, di mana kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi teori dari TAM dan TPB mampu mengukur minat penggunaan, sehingga melahirkan pengaruh yang positif dan signifikan. Adapun penelitian yang mengangkat topik terkait analisis minat penggunaan fitur pembelian pada layanan mobile banking Bank Syariah Indonesia melalui integrasi teori TAM dan TPB ini masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, dengan merujuk pada penelitian terdahulu, maka kami bermaksud untuk melakukan analisis minat penggunaan pada fitur pembelian mobile banking BSI dengan pendekatan teori TAM atau Technology Acceptance Model dan TBB atau Theory of Planned Behavior. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana menurut Denny Darmawan, penelitian kuantitatif merupakan penelitian menggunakan angka yang digunakan sebagai alat untuk menerangkan dan menemukan suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana dalam pengambilan sampelnya menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampelnya yaitu mahasiswa dan masyarakat umum yang menjadi nasabah sekaligus pengguna mobile banking BSI. Kemudian sampel yang kami gunakan dalam penelitian ini berjumlah 86 responden. Yang ketiga, metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari 6 konstruk variabel dengan total pertanyaan sebanyak 27 item dan menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian metode analisis data. Dalam melakukan analisis data, kami menggunakan metode analisis SAMPLS. SAMPLS merupakan analisis yang bertujuan untuk mengembangkan teori dengan berfokus pada penjelasan variansi variabel. Kemudian untuk hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Fajar. Pada Fajar saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dewan juri yang berhormati, yang pertama adalah karakteristik responden. Jumlah respon dalam penelitian ini adalah 86 nasabah Bank Syariah Indonesia. Karakter responden dalam penelitian ini cukup bervariasi dengan demografi yang tersebar dan beragam, dari mulai jenis kelamin, jenjang pendidikan, pekerjaan, wilayah asal, hingga lama menggunakan mobile banking Bank Syariah Indonesia. Yang selanjutnya adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan hasil bahwa semua item memiliki nilai loading factor di atas 0,05, serta memiliki nilai compressed alpha dan nilai composite reliability di atas 0,6. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Dengan demikian, dapat diputuskan bahwa semua item indikator dalam penelitian ini valid dan reliable. Oleh karena itu, dapat dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya. Yang selanjutnya adalah uji kesesuaian model. Berdasarkan hasil pengujian model fit, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai yang memenuhi berdasarkan prasyarat yang ada dalam aplikasi SOPLS 6.0. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bisa dikatakan fit dan menunjukkan bahwa model penelitian ini baik dan dapat diterima. Yang selanjutnya adalah model penelitian. Dewan juri yang kami hormati, di sini kami menggunakan 6 konstruk variabel yang kami adopsi dari teori TAM dan TPB, yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, subjective norm, perceived behavior control, interest toward using. Dari 6 konstruk variabel tersebut, kami merumuskan 7 hipotesis. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial didapatkan hasil bahwa yang pertama, H1, perceived ease of use terhadap perceived usefulness memiliki nilai p-value kurang dari 0,01. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, perceived ease of use berpengaruh secara signifikan terhadap perceived usefulness. Ini berarti ketika nasabah telah merasakan kemudahan dalam menggunakan fitur pembelian mobile banking BSI, maka nasabah dapat memperoleh manfaat atau kegunaan dari adanya fitur tersebut, di mana fitur tersebut dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Kemudian H2, perceived ease of use terhadap attitude toward using memiliki nilai p-value sama dengan 0,03. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, perceived ease of use berpengaruh secara signifikan terhadap attitude toward using pada fitur pembelian mobile banking BSI. Ini berarti adanya kemudahan penggunaan pada fitur pembelian mobile banking BSI dapat memberikan dorongan bagi nasabah untuk menggunakan layanan mobile banking BSI khususnya pada fitur pembelian. Kemudian yang ketiga, H3, perceived usefulness terhadap attitude toward using memiliki nilai p-value kurang dari 0,01. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Perceived usefulness berpengaruh secara signifikan terhadap attitude toward using pada fitur pembelian mobile banking BSI. Ini berarti semakin bergunanya fitur pembelian mobile banking BSI, semakin tinggi sikap penggunaan terhadap fitur tersebut. Kemudian H4, perceived usefulness terhadap interest toward using memiliki nilai p-value kurang dari 0,01. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.
Dengan demikian, perceived usefulness berpengaruh secara signifikan terhadap interest toward using pengguna fitur pembelian mobile banking BSI. Ini berarti responden memiliki keuntungan dalam menggunakan layanan fitur pembelian mobile banking BSI yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta produktivitas kerja. Kemudian, hal 5, attitude toward using terhadap interest toward using memiliki nilai p-value kurang dari 0,01. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan demikian, attitude toward using berpengaruh secara signifikan terhadap interest toward using pengguna fitur pembelian mobile banking BSI. Secara logis, dapat dikatakan bahwa semakin positif sikap responden terhadap penggunaan fitur pembelian mobile banking BSI, maka akan semakin menaikkan minat responden untuk menggunakan layanan tersebut. Kemudian H6, subjective norm terhadap interest toward using memiliki nilai p-value sama dengan 0,03. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, subjective norm berpengaruh secara signifikan terhadap interest toward using pengguna fitur pembelian mobile banking BSI. Pengaruh sosial sebagai pembentuk norma subjektif mengandung arti bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh cara mereka percaya dengan orang lain sehingga menimbulkan minat untuk menggunakan suatu teknologi. Kemudian, H7, perceived behavioral control terhadap interest toward using memiliki nilai p-value sama dengan 0,02. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, perceived behavioral control berpengaruh secara signifikan terhadap interest toward using pengguna fitur pembelian mobile banking BSI. Behavioral control atau kontrol perilaku yang dirasakan mengungkapkan kemampuan seseorang untuk menggunakan layanan pada fitur pembelian mobile banking BSI. Kemudian untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh saudari Alivia. Kepada Alivia saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari penelitian kami. Hasil penelitian menyatakan bahwa semua hipotesis yang dirumuskan dapat diterima. Penelitian ini pun juga menemukan bahwa nasabah dapat merasakan kemudahan dan manfaat dari penggunaan fitur pembelian mobile banking BSI. Selain itu, adanya persepsi yang baik dan norma subjektif mampu mempengaruhi minat responden untuk menggunakan fitur pembelian yang ditawarkan. Terakhir, penelitian ini juga menemukan sikap positif responden yang sekaligus memberikan pengaruh terhadap minat penggunaan fitur pembelian mobile banking BSI itu sendiri. Yang terakhir yaitu saran. Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami mengajukan beberapa saran yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan tambahan metode melalui wawancara atau kuesioner terbuka. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah variabel potensial seperti persepsi keamanan dan persepsi kecepatan. Hal ini kan untuk mengukur kemudahan penggunaan maupun kegunaan dari fitur pembelian mobile banking BSI secara komprehensif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Adapun kalimat penutup dari kami, bijaklah dalam menggunakan layanan syariah agar kehidupan menjadi lebih berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.